salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat datang di podcast Latsar Gelombang 8, Angkatan 36, Kelompok 3, Subkelompok 2. Ruang diskusi inspiratif untuk membangun wawasan kebangsaan dan profesionalisme ASN. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu membangun kesiapan bela negara bagi ASN. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan saya. Saya Risma Junior Nurhaki dari Polbang Tayoma, kemudian rekan saya ada Ibu Evi Febriani Ginting dari Balai Veteriner Medan, Bapak Rasidi dari BRMP NTB, Ibu Endah Variani dari Ditjen PKH, dan Ibu Nila Maimunah dari BPP SDM. Sebagai seorang ASN, kita bukan hanya dituntut untuk menjadi profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan bangsa. Nah, untuk membahas tema ini lebih dalam lagi, bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Rebecca Siahaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Samosir. Selamat datang, Ibu. Selamat datang. Ini dengan saya. Ya, ini Ibu. dengan Risma ya? Iya, Ibu. Ya salam kenal juga. Ya, salam kenal, Bu. Ibu, sebelum kita memasuki ke topik pembahasannya, Ibu, mungkin dari Ibu bisa diceritakan sedikit terlebih dahulu mengenai latar belakang Ibu kepada teman-teman semua yang hadir di sini, Ibu. Iya, selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saat siang ini saya diberi kesempatan lah ya untuk sharing-sharing ya kan mengenai tentang bela negara ya. Ya, Ibu. Saya mau memperkenalkan diri lah ya. Nama saya Rebecca Siahaan. Saya bekerja di Pemkab Samosir, Kabupaten Samosir. Mungkin ada beberapa yang pernah juga ya main-main ke Kabupaten Samosir, ya kan. Nah, saya kerja di unit kerja saya di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jabatan saya analisis perikanan budidaya. Jadi saya bekerja cakupannya atau lingkupannya itu di bidang perikanan. Baik, Ibu, terima kasih atas informasinya. Kemudian kita akan mulai membahas ya mengenai sikap bela negara ini. Nah, dari Ibu, kalau tentang bela negara ini kan yang terbayang di pikiran saya, mungkin juga teman-teman yang lainnya langsung ke, wah, militer, tentara, terus angkat senjata, Bu. Nah, sebenarnya bela negara ini tuh maknanya seperti apa, Bu, dalam konteks ASN, Bu? Ya benar yang kakak bilang kan, biasanya kan orang menanggapinya kalau bela negara harus pakai senjata, harus ada bawa ini kan peralatan gitu, harus pakai pakaian anti peluru gitu ya supaya bisa melindungi diri. Tapi bagi kita yang ASN ya, kalaupun kita tidak ada kemampuan untuk ya sistem kayak keamanan kayak TNI Polri seperti itu, tapi kita bisa kok membela negara kita. Salah satunya yaitu tadi kita harus tahu, kita harus mengerti kalau kita ini udah duduk di ASN, berarti kita perwakilan dari rakyat juga ya kan, perwakilan masyarakat. Dalam arti kalaupun yang TNI Polri itu ya kan, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri, melindungi negara itu dengan cara mereka sendiri ya, cara kita juga ada. Salah satunya ya itu kita bisa menjadi panutan atau teladan buat banyaknya masyarakat khususnya Indonesia ya. Untuk membela negara ya salah satunya kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Kan kita sudah mengambil keputusan untuk memilih menjadi ASN itu. Berarti kita sudah siap untuk dipakai negara untuk memajukan negara kita juga ya kan. Jadi ya salah satu membela negara ya kita harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Itu salah satunya. Iya, betul ya, Bu. Ternyata ya sebenarnya nggak selalu tentang senjata. Dengan kita bekerja secara baik juga itu merupakan salah satu sikap bela negara ya, Bu. Nah, kemudian Bu, untuk
Nah, sebagai ASN, sebenarnya apa saja Bu yang menjadi bentuk kesiapsiagaan ASN dalam membela negara Bu? Apa saja yang harus kita siapkan untuk membela negara? Salah satunya kita perlu persiapkan itu ya diri kita. Kadang kan banyak nih orang-orang yang berpengaruh. Kayak tadi kan TNI Polri menggunakan peralatan mereka. Nah, kita menggunakan mulut kita sama tangan kita untuk tidak ikut mempropagandakan suatu masalah. Ya kan, apalagi yang terjadi sekarang ini, Indonesia kan lagi sedang tidak baik-baik saja. Janganlah kita ikut untuk ya makin memperkeruh suatu masalah gitu. Dan kalau bisa ya kita lihat sisi positif yang terjadi, jangan hanya negatif saja. Terus jangan ya ikut-ikut dalam hal kalau menurut saya ya ASN itu harus netral gitu, nggak boleh memihak salah satu sesuatu apapun itu, lembaga politik yang lainnya gitu. Ya ASN memang dituntut untuk netral, tidak memihak yang lain-lain, tidak memihak salah satu apapun itu. Ya kesiapan kita ya itu tadi salah satunya ya diri kita harus kita bisa kontrol. Jangan terpengaruh banyaknya mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin untuk memperkeruh masalah, dan kita jangan ikut terpengaruh. Ya kita harus siap untuk menjaga diri kita, mengendalikan diri kita. Kalaupun mungkin kita susah untuk mengendalikan orang lain atau teman-teman kita, paling tidak diri kita sendiri juga harus kita kendalikan dulu terlebih dahulu. Itu salah satunya memang. Baru kesiapannya ya dari pekerjaan kita lah pastinya ya, kita harus profesional juga gitu. Jangan ada kepentingan kita sendiri. Jadi kalau ASN ini kan harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita sendiri. Seperti itu salah satunya. Betul sekali ya Bu. Jadi sangat penting bagi kita sebagai ASN untuk menjaga sikap dan selalu bersikap profesional ya Bu. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan pada rekan-rekan untuk bertanya pada Ibu Rebecca. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih host untuk kesempatannya. Saya mau bertanya ataupun sharing ya tentang saya mau bertanya, kalau di zaman sekarang ini kan yang paling sulit kita hadapi itu kan seperti ancaman tentang radikalisme dan munculnya hoax. Apalagi sekarang ada sosial media yang saya lihat gitu kan, karena dia short video begitu. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan yang akhirnya digiring itu menjadi suatu isu, padahal sebenarnya kalau video lengkapnya itu tidak ada yang salah, tapi karena ada beberapa orang yang ingin menimbulkan perpecahan di antara kita, itu video dipotong jadi di-share, jadinya menimbulkan suatu persepsi yang berbeda gitu. Jadi bagaimana kita sebagai ASN untuk mengantisipasi seperti ini gitu dengan Kak Rebecca yang mungkin kalau boleh tahu sudah mengabdi sejak kapan ya? Itu masih sudah berapa lama dan apa yang bisa dilakukan dengan menghadapi situasi yang seperti sekarang ini? Saya sudah mengabdi di Kabupaten Samosir itu dari tahun 2016. Sebelumnya saya bekerja di bagian lapangan. Kalau teman-teman tahu ya penyuluh perikanan. Nah, tahun 2022 saya ditempatkan di bagian kantornya seperti itu. Jadi kurang lebih 2016 sampai 2021 saya bagian lapangan, melayani masyarakat pastinya kan. Nah, terkait dengan yang dibilang Kak Ebi tadi, kalau menurut saya ya sebagai ASN kita harus tahu dulu nih sumbernya. Kalau misalnya kita dapat informasi nih, kita harus tahu dulu sumbernya. Kita harus gali nih sumbernya dari mana. Jangan kita hanya ini ada informasi langsung kita share gitu. Ternyata kita nggak tahu ternyata sumbernya itu tidak lengkap gitu, tidak lengkap, dipotong lah apa. Nah, berarti ada tujuan nih. Nah, itu tadi kembali lagi yang kayak saya bilang tadi, kita jangan mau dipropagandakan. Nah, ya menyikapinya kita harus jaga diri kita, jaga tangan kita, jaga mulut kita untuk tidak memperkeruh suatu masalah, memperbesar suatu masalah. Jadi kalau kita misalnya tahu nih informasi itu sumbernya dari mana,
kita bisa gali, kita bisa ulik gitu ya kan. Jadi kita ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi kita nggak mudah untuk ditipu lah gitu. Ibaratnya tidak mudah juga dipermainkan lah oleh sesuatu atau hal-hal yang mau mengambil manfaat lah dari hal seperti itu, dari masalah gitu. Iya, gimana Kak Ebi? Oh, izin Kak, mungkin tadi hostnya suaranya agak kedengaran. Ya, terima kasih untuk jawabannya Kak Rebecca. Ya, sama-sama Kak Ebi. Ya, sudah terjawab kah Kak Ebi? Ya, sudah Mbak Risma. Ya, mengenai hoax ini betul sekali ya Bu. Zaman sekarang kan informasi ini bisa beredar luas dengan sangat mudah ya. Semua orang bisa akses, semua kalangan, semua usia, dan kita tuh sangat penting memiliki kemampuan mengenai literasi digital supaya tidak terkecoh ya tentang penyebaran hoax ini. Kemudian mungkin berikutnya ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Baik, mohon maaf apakah suaranya Suaranya belum terdengar Bu Enda. cek? Oke. Ya, sudah. Oke. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, menurut Ibu, apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan seorang ASN agar tetap siap membela negara? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Unda ya. Langkah-langkahnya untuk membela negara. Yang simpel aja ya, maksudnya yang kita kehidupan sehari-hari aja ya, dengan pengalaman yang saya bisa sudah rasakan lah ya kan. Kalau waktu saya kerja di bagian lapangan sebagai penyuluh, itu dimana yang tadi itu langkah-langkahnya kita harus lebih mengutamakan lah kepentingan masyarakat. Ibaratnya kalau namanya penyuluh kan, kalau mereka ada kendala di lapangan, kita harus siap. Walaupun misal tidak jadi jam kantor, misalkan jam kantor itu jam 7:30 atau jam 8 sampai jam 4:30 sore. Ya kita sebagai ASN harus bisa lah profesional. Salah satunya memang dari jam atau peraturan memang ya nggak, misalnya mereka bertanya nih di jam 6. Saya ambil ke bidang salah ya, pengalaman saya berbagi ya. Ibu Rebecca, ini ada kendala nih, ada ikan yang mati. Apa yang harus saya lakukan ya, kata petani ikan ini. Nah, karena jam 6 ya bisa saja sih saya tidak menjawab, tapi saya sebagai ASN harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan saya ya kan. Ya saya tanya-tanya itu gimana penyebabnya, apa segala macam. Oh, kalau misalnya dia lapangannya tidak terlalu jauh jaraknya dengan rumah saya, ya saya pastinya kunjungin ke lapangan gitu, melihat langsung kondisi gimana supaya tidak terlalu banyak ikan yang mati misalnya seperti itu. Nah, kita pun sebagai ASN langkah-langkahnya ya kita harus kalaupun peraturan-peraturan regulasi yang mengadakan jam kantor itu mulai dari jam 7:30 sampai jam 4:30. Tapi kalau kita ada dipentingkan atau ditanya oleh masyarakat, ya kita harus siap untuk itu. Kemudian ada juga misalnya kejadian nih, kalau misalnya kita mau tugas luar gitu kan, ternyata anak kita atau orang tua kita sedang sakit misalnya, atau suami kita sedang sakit, ya kita ya harus profesional juga. Kalaupun tidak bisa ada yang menjaga misalnya anak kita atau suami kita, ya kita minta tolong sama keluarga yang bisa membantu, atau juga kita bisa alihkan misalnya kalaupun nggak bisa lagi ya kan, karena urgent, ya kita minta tolonglah sama teman kita untuk menggantikan kita yang mungkin bisa
membantu tugas kita seperti itu. Jadi ada tanggung jawab lah, tidak melepaskan tanggung jawab itu. Salah satu langkah-langkahnya itu. Kemudian jujur. Jadi di masyarakat ini kan teman-teman yang pernah saya pengalaman ya, apalagi kalau mengenai bantuan nih gitu kan, banyak masyarakat ini suka memberikan uang terlebih dahulu. Padahal bantuan itu belum turun. Artinya mereka menginginkan ketika mereka memberikan uang, mereka menganggap itu sudah jaminan kalau mereka itu di ACC nih permohonannya. Nah, kita sebagai ASN, ya secara pribadi saya tidak mau disepelekan oleh masyarakat gitu. Ya saya tidak menerima uang itu, walaupun mereka bilang ini ucapan terima kasih. Kami paling tidak dipanggil dari beberapa kelompok untuk berpeluang mendapatkan bantuan tersebut. Ya kita sebagai ASN tidak menerima hal itu. Terkecuali misal kalau mereka memberikan makanan atau minuman, jamuan, ya itu wajar ya, karena kita bagian lapangan ya wajar dong kita dijamu dengan makanan minuman yang wajar gitu. Tapi kalau untuk menerima yang namanya uang itu tidak, walaupun ya sebenarnya mereka berpeluang untuk mendapatkan bantuan tersebut. Ya tujuannya supaya kita tidak disepelekan oleh masyarakat gitu. Takutnya nanti kalau kita terima, padahal niat kita hanya untuk menghargai apa yang mereka berikan, padahal ujungnya ya salah fokus. Jadi mereka berpikir, gampangnya Ibu Rebecca itu kita kasih aja uang sekian, nanti kan bantuan pasti sama kita, seperti itu. Jadi ya di langkah-langkah kita ya kita harus bersikap jujur juga gitu. Selain profesional, kita jujur dan bisa bertanggung jawab atas apapun itu. Ya pastinya kalaupun misalnya nih di jam kantor ya kan, jam 12 itu jam istirahat, ada masyarakat yang pengen minta pelayanan lah seperti itu ya. Alangkah lebih baiknya kita melayani saja. Kalaupun perut kita lapar misalnya, ya kita layani aja dulu, nanti kita, atau enggak kita boleh nggak makan siang dulu atau gimana. Pokoknya kita harus bersikap yang wajar, yang sopan seperti itu. Gimana Ibu? Bagaimana Bu Wenda? Apakah sudah terjawab? Ya, Kak, sudah terjawab. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Ya, sama Kak Wenda. Ya, berarti mengenai topik bela negara ini, selain tadi yang disinggung di awal bahwa bela negara ini tidak hanya tentang bagaimana tentang kekuatan militer atau angkat senjata, tetapi kita sebagai ASN juga memiliki kewajiban untuk bela negara ini dengan kita bersikap mengutamakan masyarakat, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, bersikap jujur, serta senantiasa selalu melakukan pengendalian diri untuk tidak terbawa berita yang tidak itu merupakan hal yang wajib mungkin ya untuk kita lakukan ya. Kemudian baik, mungkin Ibu untuk sesi wawancara kali ini sampai di sini ya Ibu. Sebelum masuk ke mengakhiri acara, dari Ibu mungkin boleh disampaikan pesan kepada seluruh ASN di Indonesia Bu mengenai sikap bela negara ini, pesan-pesannya. Kita sama-sama belajar aja ya Kak Risma. Ya saya juga banyak perlu belajar juga, tapi yang mungkin saya di awal lah ya masuk di dunia pemerintahan ya kan, yang sering saya lihat sih disiplin juga perlu ya, disiplin waktu. Kadang kan face printnya atau fingerprintnya jam 7:30 tepat waktu nih, terus dia kemana-mana nih, terus nanti pulangnya tinggal face print atau fingerprint. Alangkah lebih baiknya kita harus menghargai waktu. Oke lah, mungkin kita tidak dilihat oleh atasan, kerajinan kita tidak dilihat, tapi yakin saja kalau kita yang berani untuk disiplin, terkhusus waktu ya, itu lebih bersyukur sih kita menikmati itu dibandingkan orang-orang yang tidak menghargai waktu itu.
ya mungkin ya satu sisi ya nggak dilihat kok gitu-gitu. Kita nggak tahu, mungkin ya kita menurut kita seperti itu, tapi itu tadi dari hal kecil sih kita bisa belajar. Salah satunya itu ya disiplin, ya kan, ya baru bertanggung jawab atas pekerjaan, di mana kadang memang loyalitas juga perlu, tapi ya perlu juga sih jaga kesehatan. Perlu juga kadang kan atasan ini mau memberikan banyak kerjaan, ketika dikasih kerjaan 5 gitu ya kan, kita selesaikan dengan baik, dia minta lagi nih tambah 2 lagi gitu ya. Kita juga bisa kok ajukan suatu misalnya permohonan, boleh nggak dilanjutkan untuk besok karena ini sudah jam pulang gitu ibaratnya, karena tidak penting-penting banget misalnya yang 2 lagi misal ya, tapi kalau urgent boleh lah kita bantu dengan lembur gitu ya. Kadang memang atasan ini juga kurang mengerti kita, tapi jangan karena atasan tidak mengerti kita jadinya sepele dengan atasan kita. Tetaplah kita harus menghargai namanya atasan kita, karena memang di dunia pemerintahan nggak selamanya kita menjadi staff gitu, staff biasa. Kita bisa jadi kepala bidang misalnya, kepala seksi, atau mungkin kepala dinas misalnya, atau kepala bagian. Ya semuanya itu bergilir seperti roda. Jadi ketika kita ya berada saat ini ya kita bertanggung jawab dengan tupoksi kita, pekerjaan kita. Tapi di saat kita nanti sudah misalnya berada di atas ya kita juga menghargai yang di bawah kita. Karena ya pemerintahan itu gitu ya kan, kalau misalnya ada sesuatu yang ini non job misalnya gitu. Jadi ya nggak perlu sombong juga, ya tetap bersyukur, dan itu tadi profesional, mau melayani atau mementingkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kita sendiri. Kali Ibu, terima kasih Ibu atas informasi-informasi dan ilmu-ilmunya untuk kami Ibu. Baik, izin untuk mengakhiri diskusi hari ini ya. Semoga dengan diskusi hari ini kita mendapatkan banyak ilmu, banyak pelajaran, karena ternyata dalam menghadapi tantangan di dunia ASN itu tetap yang paling penting adalah bagaimana kita menjadi ASN yang baik untuk memunculkan sikap bela negara itu. Bagaimana kita untuk selalu bersikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun kita adalah istilahnya menjadi ASN itu jadi cerminan atau muka dari pemerintahan. Jadi kita harus selalu mengutamakan agar bagaimana kita selalu terlihat baik di mata masyarakat. Gitu. Izin untuk mengakhiri sesi diskusi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selamat siang, Rebecca. Kak Terima kasih banyak Bu Rebecca. Terima kasih Selamat Bu. siang, sehat-sehat Bu. Iya, sama-sama. Izin